Halo semua, balik lagi bareng gue Fen Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang mengejar Juyao yang hendak lari menuju ke arah Taizu Senju. Xiayan pun meminta bantuan gadis bayangan untuk bisa menghentikannya. Dan saat ini, gadis bayangan menembakkan sebuah peluru ke arah Juyao. Saat peluru itu mengenai kepala Juyao, Juyao pun terbang dengan sempoyongan. Dia sungguh-sungguh sangat kaget karena melihat ada peluru sebesar ibu jari. Peluru ini adalah peluru kristal, namun peluru ini tidak dapat menembus armor dewa palsunya. Dan saat ini dia sudah mendengar suara Xiayan di telinganya. "Jangan lari, karena aku akan mengirimmu ke neraka," ucap dari Xiayan. Begitu Xiayan selesai berbicara, sebuah kekuatan besar menghantam pelindung kepala Juyao secara langsung. Buar, sosok Juyao pun terjatuh seperti layang-layang putus dengan api yang membara di sekujur tubuhnya. Namun, Xiayan tidak memberikannya kesempatan. Dia langsung memukul Juyao lagi dengan sangat keras. Saat Juyao terjatuh, sosok Xiayan tiba-tiba melintas di belakangnya. Dadiduk. Buar, seluruh tubuh Juyao pun langsung remuk. Meskipun dia menggunakan armor dewa palsu yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat baik, serangan Xiayan kali ini mampu menghancurkan pelindung kepala Juyao dan langsung melihatkan wajah yang berlumuran darah. "Jangan khawatir, kamu tidak akan sendirian di neraka nanti," ucap dari Xiayan. Xiayan langsung mengangkat tinjunya yang penuh dengan nyala api. Kemudian Xiayan segera meninju kepala Juyao lagi tanpa ragu-ragu. Namun tepat ketika tinju Xiayan ini akan menghantam kepala Juyao lagi, tiba-tiba Xiayan merasakan ada sebuah kekuatan yang menghalanginya. Xiayan pun langsung mengangkat kepalanya dan dengan susah payah dia melihat ke sisi yang jauh. Xiayan pun langsung terkejut ketika melihat dari kejauhan. Pemandangan ini benar-benar mengejutkannya sehingga membuat Xiayan menjadi tampak seperti merasa aneh ketika melihat pemandangan ini. Karena dari kejauhan, ada sebuah tekanan yang kuat yang menyelimuti dirinya. Tekanan ini bahkan bisa membuat Xiayan ternganga. Apa ini? Apakah mereka adalah bala bantuan dari dunia Taizu? Gumam dari Xiayan. Pemandangan di kejauhan ini berangsur-angsur menjadi lebih jelas lagi. Sejauh mata memandang, hanya ada sosok yang besar bermunculan. Dan sosok-sosok ini sangatlah tampak familiar untuk Xiayan. Mereka adalah Taizu Senju. Namun yang lebih mengejutkan Xiayan bukanlah kemunculan Taizu Senjunya, melainkan jumlah orang yang berada di Taizu Senju. Xiayan pun telah menebak mungkin ada lusinan Taizu Senju yang saat ini yang sudah berada di alam Suanyin. Namun, tepat ketika dia melihat sekarang, ini telah menjadi hal yang paling menakutkan karena ada ratusan Taizu Senju yang muncul pada saat ini. Di punggung setiap Taizu Senju berisikan banyak sekali pasukan dari dunia Taizu dan terdapat rantai-rantai yang besar yang memanjang. Sesaat kemudian, dalam kegelapan di ujung rantai yang besar ini, ada sosok yang berbentuk segitiga atau persegi yang muncul di hadapan semua orang. Memang seperti apa yang dikatakan oleh Yuan Er sebelumnya, serangan ini menyebabkan orang-orang dari Taizu Senju pun keluar. Sepertinya inilah kekuatan yang dimiliki oleh dunia Taizu di alam Suanyin yang sebenarnya. Tekanan kuat yang menyelimuti tubuhnya saat ini masih belum hilang. Tekanan ini bahkan membuat tinju Xiayan pun terhalang. Dan wajah Juyao yang hanya tinggal mungkin berjarak 1 inci saja dari kepala Xiayan ini benar-benar tidak bisa ditembus oleh Xiayan.
Dasar bajingan, kenapa kamu tidak bisa membunuh seseorang yang lebih lemah darimu? Ucap dari sebuah teriakan yang ada di udara. Saat suara itu terdengar, Zhu Yao yang terluka parah saat ini tidak mampu melawan, apalagi memiliki kekuatan untuk pergi dari sana. Bahkan jika Xiaoyan ditekan saat ini, tetap tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Pada saat yang sama di ujung di sana, banyak sosok yang sedang berdiri di atas ratusan Taisu Senju. Tentu saja ini hanya secara relatif saja, dan jika dijumlahkan mungkin ada puluhan ribu sosok yang berdiri di atas satu Taisu Senju itu. Namun belum dapat dipastikan apakah mereka yang terlihat saat ini adalah jumlah sesungguhnya dari orang-orang dunia Taisu yang berada di alam Suanyin atau tidak. Setelah beberapa saat, Zhu Yao akhirnya bergerak. Dia berjuang untuk melepaskan dirinya dari Xiaoyan. Dan Zhu Yao merasa sangat senang saat ini melihat bala bantuan dari dunia Taisu akhirnya tiba. Saat melihat Xiaoyan yang tidak bisa bergerak, Zhu Yao yang terluka parah pun lalu mencibir ke arah Xiaoyan. Selanjutnya, aku dan seluruh pasukan yang ada di sini pasti akan bisa membunuh kalian semua, ucap dari Zhu Yao dengan terpatah-patah. Dia perlahan melepaskan diri dari Xiaoyan ini. Selama dia bisa melesat ke arah belakang, dia tidak perlu mengambil tindakan lagi. Karena bala bantuan dari dunia Taisu pasti akan mencabik-cabik semua orang yang ada di sini. Seolah-olah dia telah merasakan apakah itu sebuah kemenangan yang sudah berada di genggamannya. Ya, meskipun dia sedang terluka parah. Buar, tiba-tiba terdengar suara ledakan lagi. Dan pada saat yang sama sosok Zhu Yao yang sedang melesat mundur tiba-tiba terhenti. Ekspresi Zhu Yao pun langsung terkejut. Kemudian ada sebuah kepalan tangan yang menghantam ke arah kakinya. Dia langsung mengikat kakinya atau mencengkram dengan kuat kakinya. Sebelum kalian bisa menghancurkan kami, maka aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Hingga menjadi berkeping-keping. Bahkan jika akhirnya kalian bisa membunuh kami semua, paling tidak aku sudah bisa membunuhmu dan mengirimmu ke neraka, ucap dari Xiaoyan. Ternyata yang menggenggam erat kaki Zhu Yao ini adalah Xiaoyan. Entah kenapa Xiaoyan tiba-tiba bisa bergerak. Ya, meskipun saat ini dia masih berkeringat dengan sangat deras. Dan tubuhnya membungkuk, seolah-olah ada sesuatu yang kuat yang menekan tubuhnya. Namun meskipun begitu, sepertinya hal itu masih belum bisa sepenuhnya untuk membatasi gerakan Xiaoyan. Tekanan yang kuat ini masih bisa Xiaoyan hadapi walaupun dia berjuang dengan sangat luar biasa sekali. Ini adalah sebuah tekanan yang dilancarkan oleh sesuatu dari orang-orang dari dunia Taisu. Mustahil. Bagaimana kamu bisa bergerak di dalam keadaan seperti itu? Gumam dari Zhu Yao. Aku pikir tekanan seperti ini bisa digunakan hanya untuk seseorang yang berfisik rendah saja. Sementara aku telah memiliki tubuh fisik yang bagus, jawab dari Xiaoyan sambil memaksakan senyuman di wajahnya. Seolah-olah dia tidak ingin terlihat lemah. Namun, di mata sang permaisuri, dia bisa tahu dengan sekilas bahwa sebenarnya Xiaoyan sudah menguras energi dari klon dewa aslinya secara berlebihan hanya untuk menggerakkan tubuhnya dan meraih kaki Zhu Yao saja. Melihat senyuman Xiaoyan ini, Zhu Yao pun panik karena pada dasarnya armor dewa palsu di tubuhnya sudah kehilangan banyak kekuatan immortality-nya. Dan pada saat ini, pertahanannya pun sudah penuh dengan celah. Xiaoyan pasti memiliki banyak cara untuk bisa membunuhnya sekarang. Dan itu akan sangat mudah bagi Xiaoyan jika dia bisa melakukannya. Mendengar itu, Zhu Yao pun langsung ketakutan. Tolong jangan membunuhku. Jangan membunuhku. Karena dalam situasi ini, kamu mungkin bisa menggunakan aku sebagai sandera untuk tawar-menawar dengan pasukan dari dunia Taisu. Ucap dari Zhu Yao yang mencoba membujuk Xiaoyan. Namun Xiaoyan mengabaikan ucapannya dan nyala api pun langsung meledak dan menyebar ke seluruh lengan Xiaoyan. Kemudian api Xiaoyan ini langsung menyelimuti seluruh tubuh Zhu Yao dalam sekejap. Saat armor dewa palsunya juga membentuk sebuah pertahanan yang kuat, dia berusaha untuk mengeluarkan semua kekuatan immortality yang tersisa di dalam bajunya.
Tolong aku, ucap dari Juyao yang merasa sangatlah panik. Api yang dikeluarkan oleh Xiaoyan ini bukanlah api biasa. Jika diperhatikan dengan baik-baik, api yang menutupi Juyao ini memiliki 3 warna yang berbeda di dalamnya. Xiaoyan menggunakan Immortal Flame, Baiyan, dan juga Yaoyan. 3 kekuatan ini adalah kekuatan asli dari Heart Flame yang digunakan secara bersama-sama. Xiaoyan benar-benar tidak ingin membiarkan Juyao bisa lolos hidup-hidup. Jadi apapun yang terjadi sekarang, dia harus membunuh Juyao. Apapun itu dia harus bisa melakukannya. Apapun yang dikorbankan oleh Xiaoyan, dia benar-benar harus bisa membunuh Juyao ini. Dan apapun yang terjadi, dia pun harus membunuhnya. Kenapa dia masih bisa bergerak? Perkuat kekuatan tekanan dari kita dan bunuh orang itu, ucap dari para pasukan di atas Taisu Senju. Dan seseorang berbicara di sana. Mereka sudah merasa tidak percaya bahwa Xiaoyan ini masih bisa bergerak dengan tekanan kekuatan yang dilepaskan oleh mereka. Wuss. Pada saat ini, Xiaoyan merasakan ada tekanan yang lebih kuat lagi. Tubuhnya tertekuk dan tampaknya seperti bambu yang hendak dipatahkan. Tekanan gravitasi ini benar-benar membuat Xiaoyan tidak bisa bergerak. Namun pada saat berikutnya, api Xiaoyan telah menutupi seluruh tubuh Juyao dan jeritan-jeritan dari Juyao pun masih terus terdengar selama tubuhnya masih dibakar oleh api Xiaoyan ini. Namun, teriakan Juyao tidak bertahan lama sampai pada akhirnya teriakan Juyao pun tiba-tiba berhenti. Nyala api Xiaoyan rupanya bisa menembus pertahanan armor Dewa Palsu dan membakar tubuh Juyao. Tubuh Juyao pun langsung menjadi abu. Setelah kehilangan tubuh pemiliknya, armor Dewa Palsu itu pasti berubah menjadi sebuah cairan yang berkilauan. Armor Dewa Palsu Juyao lebih kuat daripada armor Dewa Palsu generasi kedua yang dimiliki oleh Xiaoyan. Saat ini, cairan armor itu langsung beredar di depan mata Xiaoyan. Namun tubuh Xiaoyan juga tidak bisa bergerak saat ini. Tubuhnya masih di dalam tekanan yang sangat luar biasa. Dan dia pun tidak bisa mengendalikan tubuhnya untuk bisa mengambil cairan itu. Xiaoyan masih memiliki kekuatan jiwa yang kuat saat ini. Dan kekuatan jiwanya langsung membentuk sebuah tangan atau kepalan tangan di udara. Kemudian kepalan tangan yang diciptakan dari kekuatan jiwa Xiaoyan ini langsung meraih cairan armor Juyao. Di saat yang sama, ada beberapa sosok dari dunia Taisu yang sedang berusaha untuk menghentikan Xiaoyan ini. Namun cairan tersebut sudah berada tepat di depan Xiaoyan. Jadi setelah ditarik kembali dengan kekuatan jiwa, tangan tersebut bisa langsung diambil oleh Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun akhirnya mendapatkan armor Juyao. Kemudian cairan tersebut langsung menyebar ke armor Dewa Palsu milik Xiaoyan ini. Dan langsung menutupi armor Dewa Palsu generasi kedua milik Xiaoyan. Dan tampilan armor Dewa Palsu yang baru saja didapatkan oleh Xiaoyan ini menjadi sedikit berubah. Warnanya menjadi sedikit gelap dan terlihat lebih berkualitas tinggi daripada sebelumnya. Armor Dewa Palsu milik Juyao ini adalah armor Dewa Palsu generasi ketiga. Jadi hanya berbeda 1 generasi saja dari yang punya Xiaoyan sebelumnya. Juyao memiliki 3 kristal merah di dadanya. Tapi dia telah kehilangan 1 kristal merah karena serangan Xiaoyan sebelumnya. Namun setelah 2 armor ini bergabung, 2 armor ini langsung saling memperbaiki atau saling menyatu. Apa yang telah terjadi? Apakah orang ini berasal dari dunia Taisu? Gumam dari beberapa sosok yang berada di atas Taisu Senju. Mereka melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut dan dipenuhi dengan keheranan ketika mereka melihat armor Dewa Palsu muncul di tubuh Xiaoyan. Dia berhasil membunuh Juyao. Tidak mungkin ini bisa terjadi, padahal orang ini masih terlalu lemah, ucap dari yang lainnya. Setelah Xiaoyan memperoleh armor Dewa Palsu generasi ketiga milik Juyao, beberapa sosok petarung dari dunia Taisu dari kejauhan sudah berlari kencang dan muncul di depan Xiaoyan. Lepaskan armor Dewa Palsu di tubuhmu itu, ucap dari seseorang yang tidak jauh berada dari Xiaoyan. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah ke sini dan lepaskan sendiri, jawab dari Xiaoyan. Begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, semua orang pun langsung terdiam.
Kamu tidak berasal dari dunia Taisu. Mengapa kamu bisa menggunakan armor dewa palsu milik orang-orang dunia Taisu? Kamu tidak layak untuk menggunakan itu, ucap dari salah satu orang dari mereka. Meskipun sudah ada beberapa orang yang mengepung Zayan, namun mereka tidak langsung menyerangnya. Aku telah berhasil mengambilnya, dan aku akan mengendalikannya dengan kemampuanku sendiri. Jika kamu memiliki kemampuan, ambil lagi saja. Jika kamu ingin bertarung denganku, maka mari kita bertarung. Jangan terlalu banyak omong kosong, dan jangan bilang kamu takut kepadaku sekarang, jawab dari saya. Saat ini, kamu sedang ditekan oleh kekuatan alam kegelapan poin. Berhentilah untuk berpura-pura tenang seperti itu. Aku rasa kamu bahkan tidak bisa untuk menggerakkan satu jari pun sekarang. Zayan tidak bisa berbicara ketika mendengar kata-kata itu. Dan memang itu semua terjadi kepada Zayan. Zayan memilih untuk tetap diam saja. Bahkan saat ini ratusan Taisu Senju yang berukuran lebih kecil perlahan-lahan hancur akibat dari efek tekanan ini. Saking kuatnya efek ini bisa menghancurkan Taisu Senju yang kekuatannya lebih kecil dan ukurannya pun lebih kecil. Bayangkan bagaimana dahsyatnya kekuatan tekanan itu. Untuk beberapa saat adegan ini juga mengejutkan setiap orang yang berada dari istana berburu. Dan baru sekarang Zhu Hao memahami bahwa tanpa permaisuri, istana dewa berburu tidak akan berarti apa-apa jika dibandingkan dengan orang-orang dari dunia Taisu. Saat ini, 4 orang petarung dunia Taisu sedang melesat ke arah Zayan. Melihat Zayan yang tidak bisa bergerak dan Zayan tidak memakai pelindung kepalanya, semua serangan mereka pasti akan langsung diarahkan ke arah kepala Zayan. Orang yang paling dekat dengan Zayan saat ini menggunakan pisau hitam di tangannya. Dan dia lalu bergegas ke arah Zayan ingin menusuk kepala Zayan dengan kekuatan immortality yang begitu kuat. Dia berencana untuk langsung memenggal kepala Zayan hanya dengan satu serangan saja. Spring! Buar! Namun saat dia mendekati Zayan, tiba-tiba serangan diam-diam melesat di udara. Lalu tiba-tiba pria yang memegang pisau hitam itu memiringkan tubuhnya sedikit dan berguling-guling tidak terkendali seolah-olah dia baru saja dipukul dengan keras. 3 orang lainnya pun kaget ketika mereka melihat pemandangan ini. Zayan jelas tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri. Namun bagaimana mungkin dia bisa melukai 1 orang dengan serius di antara mereka tanpa ketahuan bagaimana caranya dia bisa melakukan itu. Setelah 1 orang ini terluka, 3 yang lainnya lalu berhenti dan menatap ke arah Zayan. Mereka tidak berani untuk melangkah maju begitu saja, seolah-olah saat ini mereka benar-benar sangat waspada. Secara tidak langsung, pemandangan ini telah dilihat banyak pasang mata dari petarung-petarung dunia Taisu yang lainnya. Dan pada saat ini, salah satu punggung Taisu Senju, di sana ada sebuah suara yang terdengar. Sepertinya aku hanya ingin menangkap orang itu saja hidup-hidup dan sisanya boleh kalian musnahkan, ucap dari suara itu. Namun suara itu terdengar sangatlah aneh karena tidak terdengar seperti suara manusia biasa. Baik Jenderal Sucang, kami akan menangkap orang itu hidup-hidup, ucap dari para pasukan dunia Taisu kali ini. Setelah itu, terlihat ada seorang petarung yang menggunakan armor dewa palsu yang lebih tinggi. Terlihat di dadanya ini memiliki 5 kristal merah. Selain itu, ada angka 11 di lengannya. Akhirnya, ini membuat Zayan sadar bahwa selama ini dia belum pernah bertemu dengan sosok petarung dari dunia Taisu yang memiliki angka belasan atau 2 digit saja. Kebanyakan Zayan pernah melihat angkanya itu ratusan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.